Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Rekan-rekan dari PBNU yang saya banggakan, Akhil Aziz, Sekjen, Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini, Hasan Abdurrahman, dan Pak Eman Suryaman, Dr. Eman Suryaman, Kiai Abdul Manan, tamu kita dari NUDKI, Habib Ali Hasan Bahar, Ketua Lembaga Ekonomi kita, Akhil Aziz, Dr. Zainal, Bapak Ibu sekalian, dan tamu kita dari Air Insurance yang saya hormati. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Halal bihalal artinya secara ringkas back to basic. Kita kembali kepada jati diri kepribadian kita. Sebagai person muslim yang taat kepada agama, maka kita tidak boleh lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan kamu sekalian, jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah dalam arti yang luas, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah sosial, ibadah ekonomi, ibadah pendidikan, ibadah perjuangan, semuanya merupakan ibadah asal. Semua kita persembahkan lillahi ta'ala dengan penuh kesadaran bahwa semuanya ini darinya, untuknya, dan dengannya. Kita tidak bisa ngapa-apa kecuali dengan Allah, bersama Allah, menuju Allah. Itu artinya basic, back to basic. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah yang tidak bisa diganti, dan itulah khalqullah, create Allah. Oleh karena itu hal bihalal merupakan kesadaran bahwa kita harus kembali ke jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Secara organisatoris kita ini warga NU. NU itu ketika dilahirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Khittah Nahdiyah, yaitu taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, taqwiyatul ukhuwah al-wataniyah, taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah, merupakan hal yang sangat ideal yang dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Lintas madhab, lintas kelompok, lintas ormas, semua adalah ikhwah sesama umat Islam. Kemudian ukhuwah wataniyah, lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Ini merupakan ukhuwah wataniyah. Terakhir ukhuwah insaniyah, wah ini peaknya ini. Persaudaraan sama umat manusia. Wabil khusus di era sekarang, di saat sekarang lagi pandemi ini, kita sangat terasa sekali betapa pentingnya ukhuwah insaniyah. Karena COVID-19 tidak pandang bulu. Agamanya apa, statusnya apa, levelnya apa, gak pandang bulu. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang elit, yang masyarakat kecil, semua terancam oleh COVID-19 ini. Maka di sini sangat penting, kita sadari sangat penting ukhuwah insaniyah. Bukan lagi wataniyah atau islamiyah, tapi sudah ukhuwah insaniyah. Itulah halal bihalal. Dan ringkasnya kalau kita betul-betul sadar tentang jati diri Nahdlatul Ulama, maka NU sebagai pilar bangsa, sebagai kekuatan civil society yang sebenarnya tidak ada agenda politik praktis. Hanya kita harus paham politik, harus ngerti politik. Nanti kalau enggak dibakan oleh politik. Ketua MUP PBNU harus ngerti politik, walaupun enggak boleh berpolitik. Itu artinya kita betul-betul sadar. Khittah Nahdiyah pertama didirikan oleh Mbah Hasyim tahun 2006. Bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Kita harus menjaga jarak kepada partai politik dan terhadap aktivitas politik praktis kita harus jaga jarak. Jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan
politik praktis. Itu artinya khitoh kira-kira seperti itu. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, bukan. Tapi harus menjaga jarak dengan semua partai politik. Kemudian tentang annual fair yang saya tunggu-tunggu sudah lama. Apalagi sekarang ada ekonomi digital, kita sudah ketinggalan jauh. Bahkan mohon maaf Pak Zainal, kalau Pak Zainal baru saja ya. Ini lembaga ekonomi kita ini lembaga yang paling sepi, sunyi senyap dibanding lembaga yang lain yang gemuruh. Lembaga Ma'arif, lembaga bencana alam, lembaga apalagi zakat, Basnas, gemuruh dengan aktivitas yang sangat banyak. Ya, tapi lembaga ekonomi adem, ayem, anyep, sepi, sunyi. Tapi alhamdulillah Pak Zainal baru saja kita SK-kan menjadi ketua lembaga ekonomi ini. Baru saja SK keluar. Insya Allah di sisa-sisa masa khidmah sekarang ini lembaga ekonomi kita bisa memberikan kontribusi sebagai lembaga NU yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena memang ekonomi yang sangat berat khususnya bagi warga NU dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Semua di tangan kelompok kapitalis. Semua di genggaman kapitalis. Kita dianggap suku sudra. Sudah nggak usah ikut campur, kami ini nggak ngerti. Kami itu orang NU, wahai orang NU, kamu tuh nggak ngerti, udah nggak usah bicara impor, ekspor, apa, nggak usah, nggak ngerti kamu ini, nggak usah bursa, bicara kadin, nggak ngerti kamu ini. Kira-kira masih dianggap gitu kita ini Pak Sekjen oleh orang lain ini. Mari kita tunjukkan, kita bisa. Saya pernah ngomong sama Menteri Airlangga, di NU Pak sudah ada 742 doktor yang bukan agama. Doktor S3 yang bukan agama. Kalau ngitung agama 3 ribuan. Semua dokter di NU ini. Yang bukan agama, oh gitu ya. Dia baru tahu. Kaget dia, oh gitu ya. Contohnya Pak Nasir, Pak Nuh, Pak Mahfud. Itu bukan agama itu, dokter itu. Nah tinggal cari yang ahli ekonomi seperti Pak Zainal harus diperbanyak ini. Ini tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana mendobrak tembok besi ini. Ekonomi sampai sekarang, sampai hari ini, bukan hanya Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru sih sudah kelewat. Sampai hari ini masih di genggaman kelompok tertentu, kapitalis tertentu, karakter tertentu yang belum bisa kita terobos. Maka bahkan mereka menganggap kita ini udahlah, kamu ini suku sudra, nggak ngerti ekonomi. Yang penting kamu minta bantuan apa, proposal sini saya bantu. Jangan sampai seperti itu terus menerus. Kalau darurat gak apa-apa, darurat. Tapi masa darurat terus? Ganti dong, kapan kita menjadi muzaki, jangan harus mustahik terus. Nah, keterkaitan ekonomi jelas hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, Pak Zainal. Bagaimana kiatnya supaya bisa bermitra di Kementerian Perdagangan secara langsung. Kementerian Pertanian juga, Pak Iman tadi sudah menyinggung. Bagaimana petani kita yang masih tegar dalam menjalankan aktivitasnya, walaupun di saat-saat pandemi ini, kita banyak aset, kita punya potensi yang sangat luar biasa, asal kita bisa mengkoordinasikan al-kafa'ah wa ta'ahul. Bagaimana kita mengeksplorasi potensi yang ada dengan proporsional dan profesional. Al-kafa'ah wa ta'ahul. Saya harapkan Pak Zainal dan teman-teman bisa menjalankan amanah yang sangat berat dan mulia ini. Dalam kitab Fathul dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan masalah jihad. Jihad ada 4, hukumnya fardu kifayah. Yang nomor 4, wadaf udharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik, bukan masyarakat yang jahat. Maksum man asamallahu dima'ahum wa amwalahum wa hayatahum. Orang yang baik-baik yang harus kita jaga. Dijaga apanya? Bil it'ami, pangan, wal iksa'i, sandang, wal iskani, dan papan tempat tinggal. Wa tamani dawi, dan ongkos obat-obatan, wajib tamrid, dan biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in, kitab kuning. Dikira bahas tahlil saja Pak. Sampai segitu kitab kuning. Termasuk jihad. Artinya apa? Artinya kita berkewajiban. Jihad iqtisadi, jihad syihhi, jihad ekonomi.
jihad kesehatan. Itu wajib itu. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan kita gugur kewajibannya. Tapi kita harus melakukan, bukan hanya mengandalkan orang lain. Sudah disinggung Fathul Mu'in. Sudah kitab kuning sudah lama itu. Tapi kita yang belum bergerak, belum sadar, belum ngeh, belum ada semangat. Mari sejak hari ini kita perbaharui semangat kita. Mari saya dorong, saya support Pak Zainal. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah tinggal sisa berapa tahun ini. Mengenai dana yang ditawarkan oleh Ibu Sri Mulyani 1,5 triliun tadi, karena syarat-syaratnya sangat memberatkan, maka walaupun siap dicairkan, ternyata ganjalnya sangat banyak. Oleh karena itu yang cair hanya berapa mau dipindahkan ke Kementerian Koperasi. Itu bisa mengenai syarat-syarat. Mau dibahas. Persyaratan harus ekonomi kelas A. Yang mana mungkin orang ini kelas A baru sudah melek kemarin. Kelas A itu udah baru, udah melek baru kelas A. Udah baru loh, itu baru kelas A itu. Kalau baru kemarin sejak Gus Dur jadi presiden atau sebelumnya, paling kelas C paling. Untung ada kelasnya masih. Syukur kalau itu dipindahkan ke Kementerian Koperasi sehingga persyaratan bisa diringankan. Ya, kalau betul-betul ada nawaitu afirmasi kepada warga Nahdliyin. Kalau hanya itu semua hanya basa-basi atau hanya tipu menipu, Allah alam. Kalau hanya tipu-tipuan atau basa-basi. Tapi kalau betul-betul pemerintah ingin betul-betul berpihak pada rakyat kecil, terutama warga NU, segera mudahkan persyaratan-persyaratan itu. Jangan dipersulit dengan administrasi, dengan hal-hal yang sepele, yang tidak hakiki, tidak substansi dalam hal perkembangan atau perjalanan koperasi kita ini. NU banyak koperasi, tapi kalau cari kelas A ya sedikit. Ada sih ada ya. Kelas A ada kan, tapi sangat sedikit. Kalau cari kelas A sedikit, tapi NU banyak dengan koperasi. Pesantren banyak punya koperasi. Setiap cabang hampir setiap cabang punya koperasi. Tapi ya kelas C lah ya, belum kelas A. Oleh karena itu syukur kalau dipindahkan ke Menteri Koperasi dalam rangka mempermudah mengakses dana itu. Terakhir kita harus sadar semuanya bahwa kondisi negara kita ini alhamdulillah paling aman dibanding Timur Tengah, dibanding negara-negara Arab. Di sana masih belum selesai sekat-sekat antar suku, antar partai politik, antar kepentingan madhab belum selesai. Afghanistan hanya 7 suku, perang saudara sudah 40 tahun. 100% Muslim, 1% Syiah, 99% Sunni, Hanafi, Naqsyabandi, Maturidi. Irak sudah 1,5 juta orang meninggal. Syria ada ISIS, ada Wahabi, ada Salafi, ada Al-Qaeda, ada Jabhatun Nasrah, ada Syiah, ada Sunni. Dan itu perang, bukan hanya ada terus bersama. Ada dan perang satu sama lain. Korbannya banyak dan sampai sekarang belum selesai. Belum lagi terancam dengan serangan Israel. Begitu pula Libanon, begitu pula Mesir, belum sehat. Libya apalagi, mereka menyesal, menangisi. Mereka membunuh presidennya dulu yang telah mengantarkan Libya menjadi sejahtera. Dibunuh oleh tangan mereka sendiri. Mereka sedang menangisi, menyesali apa yang telah mereka perbuat. Alhamdulillah, Somali, Sudan, tidak ada yang stabil negara-negara itu. Alhamdulillah di kita aman, tentram. Ya dikit-dikit gejolak di Papua itu kan urusan Papua lah. Secara umum, alhamdulillah berkat adanya Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat civil society, bangsa Indonesia bangsa paling tentram, aman dan nyaman. Sudah tidak ada lagi sekat antar suku. Ketuanya Jawa, sekretarisnya Sunda, bendaharanya Madura, udah gak ada masalah. Di klaster perumahan, tetanggaan, satu Batak, satu Jawa, satu Sunda, satu Madura, sudah gak ada masalah. Tinggal ada ganjal sedikit, masih ada ganjalan sedikit, apa? Ya bukan sedikit sih, kesenjangan ekonomi. Jadi Pancasila itu sila yang paling jauh panggang dari api, sila kelima. Sila pertama lumayan, sila kedua lumayan, sila ketiga bagus, sila keempat baik, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini yang masih jauh panggang dari api. Toleransi bukan hanya toleransi agama, bukan hanya toleransi perbedaan, tapi toleransi ekonomi yang belum
kita rasakan. Ini tugasnya Pak Zainal dan teman-teman, terutama Pak Iman sebagai mentornya. Dan semuanya, mari kita sing-singkan lengan baju, syaddil izar, mari kita sing lengan baju untuk sisa-sisa beberapa bulan atau beberapa tahun sampai muktamar akan datang, lembaga ekonomi bisa memiliki laporan di muktamar nanti, ada dilaporkan. Jangan-jangan nggak ada yang bisa dilaporkan nanti. Jangan sampai lembaga ekonomi lembaga yang tidak bisa laporan di muktamar nanti karena tidak ada aktivitasnya atau tidak ada, belum kelihatan aktivitasnya. Terima kasih Pak Zainal, kembangkan welfare NU ini, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Dengan kerja keras insya Allah kita akan berhasil. Biqadri istita'ah wa biqadri imkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah pun tidak memaksa kita di atas kemampuan kita. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.